Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Paramita dengan NIM H08123105 dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari makalah kelompok kami dengan judul Manajemen Portofolio, Pembentukan Portofolio Optimal melalui Penerapan Model Indeks Tunggal Saham di Bursa Efek Indonesia. Baik, sebelumnya saya akan mengenalkan apa sih itu portofolio optimal. Nah, portofolio optimal adalah portofolio ideal yang terdiri dari pilihan berbagai sekuritas dari portofolio yang efektif. Portofolio ini dapat diidentifikasi dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu dan kemudian meminimumkan resikonya atau dengan menentukan tingkat resiko tertentu dan kemudian memaksimalkan return ekspektasinya. Nah, kemudian adapun periode yang kami ambil yaitu dimulai dari tanggal 1 bulan 11 tahun 2022 sampai tanggal 1 bulan 11 tahun 2023. Nah, adapun saham-saham yang kami ambil dapat dilihat pada Excel di layar, yaitu sebanyak 14 saham yang terdiri dari BBRI, BBCA, ICBP, GGRM, ITMG, ADRO, GEMS, INDF, ANTM, UNVR, TPIA, BRIS, dan BRPT. Nah, dari ke-14 saham ini, kami akan menentukan portofolio optimalnya melalui model indeks tunggal. Nah, adapun langkah pertama yaitu dengan menghitung tingkat keuntungan atau return-nya. Nah, cara untuk menghitung tingkat keuntungan ini dengan menggunakan indeks harga saham gabungan atau IHSG dari masing-masing saham yang dipilih. Nah, tingkat keuntungan pasar ini mencerminkan perubahan indeks dari satu periode ke periode lainnya. Adapun rumus untuk menghitung tingkat keuntungan pasar yaitu return pasar sama dengan indeks pasar periode pengamatan dikurang dengan indeks pasar pada periode sebelumnya dibagi dengan indeks pasar pada periode sebelumnya. Nah, adapun pada tabel pertama ini merupakan data mentah dari saham-saham yang kami ambil, dan pada tabel kedua kolom return pasar ini, kolom IHSG merupakan penerapan dari rumus yang tertera pada layar PowerPoint. Kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk menghitung tingkat keuntungan dari masing-masing saham yang dianalisis. Nah, ini dilakukan dengan menghitung perubahan harga saham dari satu periode ke periode lainnya. Adapun rumus yang digunakan yaitu dengan mencari RI-nya, di mana harga pada periode T dikurang harga pada periode sebelumnya dibagi dengan harga pada periode sebelumnya. Nah, rumus ini dilakukan untuk penentuan tingkat keuntungan dari masing-masing saham, dimulai dari saham BBRI hingga saham BRPT yang kami ambil. Selanjutnya yaitu dengan menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected return. Nah, expected return ini kita kenal dengan E dalam kurung RM. Nah, rumusnya yaitu di mana menentukan tingkat keuntungan yang diharapkan dari pasar IHSG yang merupakan rata-rata dari tingkat keuntungan pasar selama periode tertentu yang mencerminkan ekspektasi pasar ke depannya. Nah, rumusnya itu return pasar pada periode I dibagi dengan jumlah periodenya yaitu N. Nah, dapat kita lihat hasil dari expected return-nya yaitu sebesar 0,00316548, yaitu menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan dari masing-masing saham. Nah, selanjutnya kita mencari ERI-nya dari masing-masing saham dengan rumus kita membagikan return saham I dibagi dengan jumlah periodenya, sehingga pada BBRI di sini ERI-nya mendapatkan 0,0617129 hingga saham BRPT di sini mendapatkan 0,0334140807. Nah, selanjutnya kita mencari resiko pasar. Nah, kita menghitung resiko pasar. Nah, resiko pasar ini merupakan selisih antara expected return pasar dengan return pasar. Nah, resiko pasar dapat dihitung dengan rumus return pasar pada periode T dikurang dengan expected return pasar dibagi dengan jumlah periode dikurang 1. Nah, resiko pasar ini biasa kita kenal dengan VAR M.
yaitu pada layar hasilnya yaitu 0,00064939. Kemudian selanjutnya yaitu kita menghitung beta dan alfa dari masing-masing saham. Nah, sebelum menghitung beta dan alfa dari masing-masing saham, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menghitung kovariansi antara tingkat keuntungan atau return saham dan tingkat keuntungan atau return pasar. Adapun kovariansi ini kita kenal dengan dengan kovariansi IM. Nah, kov IM ini dapat kita dapatkan yaitu dengan rumus return saham I dikurang expected return saham I dikali dengan return pasar dikurang expected return pasar, sehingga pada kov IM ini dari saham BBRI hingga BRPT kita dapatkan 0,00320289 hingga saham BRPT yaitu sebesar 0,0068764492. Kemudian setelah menghitung kovariansinya, beta dapat dihitung dengan rumus hasil tabel beta ini dihitung dengan rumus kovariansi antara return saham I dan return pasar dibagi dengan variansi return pasar, sehingga pada saham BBRI ini sebesar 0,49321686 hingga saham BRPT yaitu sebesar 1,0417330006. Nah, di sini yang berwarna merah ini ditandai dengan bahwa hasil tersebut berada pada angka negatif. Kemudian langkah selanjutnya ya. Setelah tadi kita hitung betanya, kemudian kita menghitung alfanya. Nah, alfa ini merupakan variabel yang tidak dipengaruhi oleh return pasar atau return market. Alfa dapat dihitung dengan rumus expected return saham I dikurang dengan expect beta I dikali expected return pasar. Nah, perlu terlebih dahulu menghitung risk-free rate yang akan digunakan. Risk-free rate itu dihitung dengan rumus yield sun dikurang default spread. Nah, yield sun ini kita gunakan selama setahun dengan besar 6,580% dan default spread-nya yaitu 2,07%. Kemudian kita dapat lihat pada kolom alfa dari saham BBRI hingga BRPT seperti pada Excel yang tertera di layar. Kemudian selanjutnya kita menghitung excess return to beta. Nah, excess return to beta ini mengukur kelebihan return relatif terhadap satu unit resiko yang tidak dapat diversifikasikan yang diukur dengan beta. Nah, tingkat excess return to beta ini yang biasa kita kenal dengan ERBI dapat dihitung dengan rumus RBI dengan rumus expected return saham I dikurang dengan risk free rate dibagi dengan beta saham I. Sehingga pada saham BBRI hingga BRPT, di sini BBRI-nya sebesar 0,04892201 hingga saham BRPT-nya yaitu sebesar 0,02846402. Nah, lagi-lagi sehingga untuk menentukan saham-saham pembentuk portofolio optimal ini merupakan cara yang untuk memudahkan kita dalam menentukan saham-saham pembentuk portofolio. Kita dapat mengeliminasi beberapa saham dengan melihat dua indikator utama, yakni excess return to beta ERBI dan juga beta saham. Nah, beta dan ERBI ini tidak boleh negatif karena saham dengan beta negatif bergerak berlawanan dengan pasar, kemudian menambah risiko, sementara ERBI yang negatif ini menunjukkan return yang tidak cukup untuk mengkompensasi risiko. Nah, jika salah satu atau keduanya memiliki nilai negatif, maka saham tersebut dapat dikeluarkan dari daftar kandidat saham pembentukan portofolio. Jadi kesimpulannya di sini jika dia negatif, dia tidak masuk dalam kandidat. Nah, selanjutnya saham-saham pembentukan portofolio optimal ditentukan dengan kriteria ERBI-nya lebih besar sama dengan cut off point-nya. Nah, untuk menentukan saham-saham pembentuk portofolio optimal yaitu seperti di layar tertera, yaitu saham untuk BBRI memenuhi, kemudian untuk saham BBCA tidak memenuhi karena ERBI-nya negatif, kemudian saham ICBP memenuhi, kemudian saham GGRM memenuhi, saham ITMG tidak memenuhi karena ERBI-nya negatif,
Kemudian ADRO tidak memenuhi karena saham ERBI, karena besar ERBI-nya negatif. Kemudian GEMS tidak memenuhi karena bernilai negatif. Kemudian INDF meskipun ERBI-nya positif, tetapi di sini BI-nya negatif sehingga tidak memenuhi. Kemudian ANTM tidak memenuhi karena bernilai negatif. Kemudian UNVR di sini meskipun ERBI-nya positif tetapi BI-nya bernilai negatif sehingga tidak memenuhi. Kemudian TPIA tidak memenuhi karena kedua kriteria tersebut bernilai negatif. Kemudian BRIS memenuhi dan juga BRPT memenuhi. Nah, selanjutnya untuk penentuan cut off point tadi, di mana ERBI-nya lebih besar sama dengan dari cut off point. Nah, nilai cut off point berasal dari nilai cut off rate atau CI tertinggi. CI merupakan batas yang digunakan untuk menentukan apakah suatu saham layak dimasukkan ke dalam portofolio. Nah, sebelum menghitung CI, perlu dilakukan perhitungan AI dan BI terlebih dahulu. AI dapat dihitung menggunakan rumus. Nah, kita lihat pada kolom Excel, itu AI dihitung dengan rumus expected return saham I-nya dikurang risk free dikali BI dibagi dengan variansi dari kesalahan residunya. Dan BI ini didapatkan dari beta saham I dibagi dengan variansi dari kesalahan residunya. Di mana variansi dari kesalahan residu ini sama dengan variansi atau resiko saham I dikurang beta I pangkat 2 dikali dengan variansi atau resiko pasar pangkat 2. Nah, dapat dilihat AI dan BI ini hanya kita cari pada saham-saham pembentuk portofolio, sehingga yang ada nilai AI dan BI ini hanya pada saham BBRI, ICBP, GGRM, BRIS, dan juga BRPT. Kemudian selanjutnya, adapun rumus dalam menghitung BI tadi, yaitu beta saham I dibagi dengan variansi dari kesalahan residu. Nah, setelah menghitung AI dan BI, selanjutnya dapat dilakukan dengan perhitungan cut off rate atau CI dengan menggunakan rumus. Yaitu variansi atau resiko pasar dikali AI dibagi 1 tambah BI. Sehingga kita dapatkan nilai CI di sini. Terlihat. Kemudian selanjutnya yaitu dengan menghitung proporsi dana untuk masing-masing saham. Nah, sebelum itu untuk melihat cut off point tadi, di situ kita harus lebih besar atau sama dengan. Nah, terlihat pada saham-saham pembentuk di sini, nilai CI-nya, AI, BI, dan CI-nya ini yang lebih besar yaitu pada saham BRIS sebesar 0,02503, sehingga dia merupakan cut off point dari 5 saham pembentuk ini. Kemudian angka selanjutnya yaitu ini. Pada layar di Excel tertera RBI dan cut off point-nya, kelima saham ini masuk kategori kandidat. Kemudian selanjutnya yaitu mencari proporsi dana atau WI untuk masing-masing saham. Setelah menentukan saham-saham pembentukan portofolio optimal, langkah selanjutnya adalah menentukan berapa persen dari total dana investasi yang akan dialokasikan untuk masing-masing saham atau WI. Namun sebelum menghitung WI, perlu terlebih dahulu kita menghitung ZI dengan menggunakan rumus beta saham I dibagi dengan variansi dari kesalahan residu dikali dengan excess return to beta atau ERBI dikurang cut off point. Nah, jadi set ini pada kolom Excel didapatkan dari rumus tersebut. Kemudian selanjutnya dapat dihitung proporsi dana saham I atau WI dengan rumus ZI dibagi dengan
Ya, ZI dibagi dengan sigma JK sama dengan 1 dikali ZI. Sehingga di sini mendapatkan dari saham BBRI hingga BRPT yaitu 4,61% hingga 13,51%. Dan total dari WI ini memenuhi sebesar 100%. Kemudian selanjutnya, ya, menghitung tingkat keuntungan harapan portofolio dan resiko portofolio pada portofolio optimal. Nah, langkah terakhir di sini yaitu menghitung tingkat keuntungan harapan dari portofolio dan risiko total portofolio. Nah, tingkat keuntungan harapan ini atau biasa kita kenal dengan expected return portofolio dapat dihitung dengan rumus IRP sama dengan AP-nya ditambah alpha P-nya ditambah beta P-nya dikali expected return pasar, sehingga didapatkan BP-nya di sini sebesar 0,722564, alpha P-nya 0,01921693. Nah, setelah itu kita menghitung WI beta I-nya, WI AI-nya, dan WI VAR EI-nya sesuai dengan layar Excel di atas. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk menghitung resiko portofolio adalah variansi atau resiko portofolio sama dengan beta portofolio dikali dengan variansi atau resiko pasar ditambah dengan WI dikali dengan variansi dari kesalahan residu. Sehingga dari rumus-rumus tersebut kita dapatkan angka-angka ini melalui rumus tersebut yang menghasilkan expected return portofolio sebesar 1,94456% dan risiko portofolio sebesar 0,03732%. Adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan dari hasil penentuan portofolio optimal ini dengan menggunakan 13 sampel saham dapat didapatkan portofolio optimal yang berupa kombinasi 5 saham. Nah, saham-saham tersebut yaitu BBRI, ICBP, GGRM, BRIS, dan BRPT yang masing-masing proporsinya sebesar 4,61%, 30,13%, 4,83%, 46,91%, dan 13,51%. Nah, portofolio ini menawarkan expected return sebesar 1,94456% dengan risiko rendah sebesar 0,03732%. Kemudian selanjutnya yaitu untuk mengetahui garis SML-nya atau sekuritas market lainnya. Di sini kita perlu mencari return bulanan terlebih dahulu dari saham-saham. Nah, di sini adapun return bulanan dapat kita cari menggunakan harga akhir dikurang harga awal dibagi dengan harga akhir sehingga mendapatkan pada IHSG di sini mendapatkan min 3,26%, di sini min 0,80%, dan seterusnya sampai BRPT. Kemudian langkah selanjutnya itu kita harus mengetahui return tahunan. Return tahunan yaitu return tahunan didapatkan dengan jumlah IHSG pada periode akhir. Dapat kita lihat pada periode tanggal 1 bulan 11 2023 ini dibagi dengan jumlah IHSG awal yaitu 7,081 ini dikurang dengan 1 hingga mendapatkan min 0,01 dan begitu pula dengan BBRI hingga BRPT penggunaan rumusnya. Nah, setelah kita mendapatkan semuanya, kita mengumpulkan informasi-informasi penting seperti kode-kode saham yang digunakan yaitu IHSG, kemudian ada risk free-nya, kemudian saham-saham yang termasuk yaitu BBRI, ICBP, GGRM, BRIS, dan BRPT. Nah, kita masukkan betanya seperti yang sudah sebelumnya dicari, kemudian return tahunannya juga. Sehingga terbentuklah grafik sekuritas market line ini.
Nah, grafik sekuritas market line ini adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara risiko sistematis atau beta dari suatu aset dengan expected return aset tersebut dalam teori CAPL. Nah, SML ini menunjukkan bahwa semakin tinggi resiko suatu aset, maka semakin tinggi pula tingkat return resiko yang diharapkan. Nah, terlihat dari data yang didapatkan yaitu BRPT sebesar di sini 0,3286642, kemudian BRIS yaitu 0,271121352, kemudian ICBP 0,143564356, kemudian GGRM 0,0588974243, kemudian BBRI yaitu 0,0592369948. Nah, di sini pada saham BRPT dan juga BRIS ini dapat dilihat titiknya itu jauh dari garis SML ini. Nah, garis SML ini yang merupakan titik-titik berwarna biru, sehingga jumlah saham yang jauh dari garis SML itu dapat dikatakan bahwa saham tersebut termasuk kategori dari undervalued. Nah, jika suatu aset berada di atas garis SML, artinya aset tersebut memberikan return yang lebih tinggi daripada yang diharapkan berdasarkan risiko sistematis beta. Nah, sehingga pada gambar grafik di sini yaitu terdapat BRPT, BRIS, dan juga ICBP. Namun ICBP, GGRM, dan BBRI tidak terlalu jauh dari sekuritas market line. Baik, itu saja penjelasan dari saya, pemaparan makalah dengan judul Pembentukan Portofolio Optimal melalui Penerapan Model Indeks Tunggal Saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, rumusan masalah yang saya dapatkan semuanya terjawab melalui perhitungan-perhitungan tahap-tahap perhitungan mencari portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal ini. Dengan hasil akhir yaitu saya mendapatkan nilai expected return portofolio sebesar 1,94456% dan juga risiko portofolionya sebesar 0,03732%, di mana ya saham-saham kandidat yang termasuk dari yang sudah terverifikasi dari 14 saham sebelumnya, yaitu terdiri dari BBRI, ICBP, GGRM, dan juga BRIS, dan juga BRPT. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.